Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'rifatul Islam, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pertanyaan, kemana masa mudaku melangkah? Baiknya pemuda adalah baiknya umat, dan rusaknya pemuda adalah rusaknya umat ini. Karena usia dihabiskan oleh masa muda, dan sebagian besar jumlah umat ini diisi oleh pemuda. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang. Beliau bersabda, manfaatkanlah 5 perkara masa mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Jika kita melihat kenyataan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa masih banyak pemuda Islam yang lurus agamanya, lurus akidahnya, baik ibadahnya, mulia akhlaknya, dan terukir prestasi karya yang bermanfaat. Namun kita sedih karena banyak juga pemuda kita yang rusak dan menyimpang. Mereka mengikuti ajaran sesat, ibadah mereka sembarangan, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Pemuda seperti ini menjadi beban masyarakat. Bagaimana pemuda dalam Islam? Apabila kita berbicara masalah pemuda dalam Islam adalah tema yang sangat luas. Berbicara tentangnya bukanlah sekedar berbicara tentang tunas bangsa dan generasi penerus bangsa saja. Lebih dari itu, berbicara tentang pemuda dalam Islam berarti berbicara masalah kekuatan besar, barisan terdepan dan pemimpin dalam perubahan sebuah masyarakat. Pemuda adalah salah satu faktor terbesar kebaikan atau kerusakan sebuah negeri. Mereka itulah yang menggerakkan roda dakwah Islam dan perubahan sebuah bangsa dengan bimbingan generasi tua yang lurus, bergandeng tangan dan bahu-membahu, sehingga terbentuk satu gelombang kekuatan dahsyat menerjang, menyapu, dan mengikis habis seluruh halang rintang dan musuh yang menghalangi seorang hamba dalam mengesahkan Allah. Jadi, mengapa tema pemuda dalam Islam adalah tema yang sangat luas dan besar? Setidaknya hal itu disebabkan oleh 2 sebab besar, yaitu yang pertama, karena pemuda Islam memiliki keistimewaan yang besar yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Kemudian yang kedua adalah batasan usia muda yang panjang sehingga memungkinkan mereka berkiprah dan berprestasi di tengah-tengah umat ini. Kemudian kita akan berbicara lagi tentang keistimewaan pemuda dalam Islam. Karena sungguh banyak keistimewaan pemuda dalam Islam. Di antara keistimewaan tersebut adalah yang pertama, masa muda adalah masa keemasan pertumbuhan kekuatan tubuh dan akal seorang manusia. Sebuah masa yang telah keluar dari masa kanak-kanak dan belumlah masuk dalam masa tua yang ditandai dengan turunnya kekuatan tubuh manusia. Bahkan belum masuk masa kahal. Hal ini merupakan potensi besar di tubuh umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kalian sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kalian sesudah kuat itu lemah dan beruban.
Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Oleh karena itu, masa muda menyimpan potensi dahsyat. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala ayat ke-13 dari surah Al-Kahfi dalam kitab tafsirnya. Allah Ta'ala menggambarkan bahwa mereka adalah fityah, yaitu para pemuda, dan mereka yang memiliki sifat lebih menerima kebenaran dan lebih besar mendapatkan petunjuk untuk meniti jalan yang lurus dibandingkan para generasi tua yang sombong dan bersikeras untuk tetap dalam agama yang batil. Oleh karena inilah, kebanyakan orang pada masa Rasul SAW yang menyambut ajaran Allah dan Rasul-Nya adalah kebanyakan para pemuda. Adapun generasi tua dari suku Quraisy pada umumnya tetap berada pada agama mereka. Tidaklah mereka memeluk agama Islam, melainkan hanya sedikit saja. Kemudian yang kedua, sesungguhnya pemuda adalah generasi penerus calon pemimpin masa depan dan bapak bagi keturunan mendatang. Di pundaknya lah tugas pendidikan dan kepemimpinan umat yang akan datang. Kemudian yang ketiga, baiknya pemuda adalah baiknya umat, dan rusaknya pemuda adalah rusaknya umat ini. Karena usia dihabiskan oleh masa muda, dan sebagian besar jumlah umat ini diisi oleh pemuda. Yang keempat, masa muda adalah masa yang banyak tantangan dan pertarungan pengaruh baik dan buruk. Sedangkan kebanyakan pemuda belum mencapai kedewasaan yang matang, sehingga sangat terbuka peluang untuk dirubah dan dikotori pengaruh negatif. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, masa muda adalah masa yang terbesar yang terjadi di dalamnya perjuangan dalam mengendalikan jiwa, menundukkan hawa nafsu, dan mengalahkan syaitan. Dengan menjaga masa ini, maka seseorang pemuda akan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan menelantarkan masa muda ini akan menelan kerugian yang besar. Sabar di masa muda dari kemaksiatan akan meraih pujian Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah memuji sang penyabar Nabi Yusuf alaihi salam di masa mudanya. Yang kelima, pemuda Islam adalah target musuh-musuh Islam karena keistimewaan yang dimiliki oleh para pemuda tersebut. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, musuh-musuh Islam telah mengetahui keistimewaan pemuda Islam. Maka musuh-musuh Islam segera membuat rintangan di jalan hidup yang dilalui para pemuda Islam, atau merubah cara pandang dan prinsip hidup mereka dengan memisahkan mereka dari agama Islam, atau membuat jurang pemisah antara mereka dengan para ulama. Penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa para pemuda adalah generasi yang sangat membutuhkan arahan, bimbingan, pencerahan, bantuan, dan perhatian besar dari ulama dan bimbingan dari para tokoh perubahan dalam segala bidang kebaikan. Jangan sampai mereka melepaskan kedekatan dengan para ulama ahlus sunnah dan umara. Sangat disayangkan bahwa banyak pemuda Islam pada zaman ini yang mengidolakan orang-orang yang justru menjerumuskan mereka kepada kerusakan agama, ibadah, dan akhlak. Para ulama berselisih pendapat mengenai kapankah masa muda itu. Pendapat yang terkuat adalah usia muda itu diawali masa baligh dan berakhir sampai sebelum usia 40 tahun. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, pemuda menurut ulama madhab kami adalah orang yang telah mencapai baligh namun tidak melampaui usia 30 tahun. Syarah Sahih Muslim. Kemudian Ats-Tsa'labi rahimahullah berkata, sesungguhnya pemuda adalah sosok orang yang berusia antara 30 dan 40 tahun. Kemudian berikutnya Ibnu Athir rahimahullah berkata, orang yang berada pada masa transisi antara masa muda ke masa tua adalah orang yang berusia lebih dari 30 tahun sampai 40 tahun. Adapun ulama yang berpendapat bahwa orang yang berada pada masa transisi tersebut adalah
orang yang berusia 33 tahun sampai genap berusia 50 tahun. Hal ini mengisyaratkan masa muda umat ini rata-rata memakan waktu hampir sepertiga dari usia mereka. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa pada umumnya usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai dengan 70 tahun. Beliau bersabda, usia umatku adalah di antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan paling sedikit jumlah di antara mereka adalah orang yang usianya melampaui usia rata-rata umatku tersebut. Dengan demikian, jika seseorang dikaruniai bisa mengenyam masa mudanya dengan lengkap, maka itu berarti sekitar 25 tahun ia habiskan masa mudanya tersebut di kehidupan dunia ini. Sebelum masuk ke dalam masa transisi dan akhirnya masa tua pun tiba. Saat kekuatan tubuh seseorang mulai menurun, tulangnya pun mulai merapuh dan bisa jadi sudah mulai pikun. 25 tahun adalah suatu masa yang panjang bagi pemuda untuk bisa menorehkan berbagai macam prestasinya di masyarakat. Oleh karena itu, dalam masa keemasan sejarah Islam, ketika tarbiyah terhadap pemuda demikian bagusnya, maka tonggak-tonggak perubahan umat Islam pun banyak dipegang oleh para pemuda. Deretan nama para tokoh, pemimpin, dan pembaharu dalam Islam ini banyak diisi oleh para pemuda Islam. Sahabat Ma'rifatul Islam yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat disayangkan apabila banyak pemuda Islam pada zaman ini mengidolakan yang orang-orang yang justru menjerumuskan mereka kepada kerusakan agama, ibadah, dan akhlak. Mereka tidak memahami apa patokan sosok idola yang baik itu. Kenyataannya, banyak pemuda yang menilai bahwa patokan idola yang baik itu adalah ketenaran dalam masalah hobi yang mereka sukai, tanpa memandang apakah sosok idola tersebut memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah atau tidak. Oleh karena itulah, banyak pemuda yang mengidolakan para selebriti yang justru mencelakakan dan merendahkan martabat mereka. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, selebritis itu maknanya adalah orang yang terkenal atau masyhur. Jika demikian maknanya, tentulah ketenaran seseorang tidak secara mutlak menjadi standar kelayakan untuk menjadi sang idola. Karena banyak orang-orang yang terkenal, namun justru ketenarannya adalah dalam hal-hal yang buruk. Misalnya, terkenal sebagai pemimpin yang kejam dan takabur, seperti Firaun dan Namrud. Terkenal karena disebut sebagai penduduk neraka, seperti Abu Lahab dan lain sebagainya. Atau idola banyak pemuda zaman ini, para selebriti yang tidak kenal tauhid, tidak salat, pemuja setan, suka selingkuh, mengumbar aurat, atau selainnya dari rekam jejak yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Wahai para pemuda, pilihlah idola yang jelas-jelas dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan idola tertinggi kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para rasul dan nabi selain beliau alaihi wassalam. Lalu kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum. Selanjutnya para imam kaum muslimin dan orang-orang yang saleh. Jika Anda mengikuti idola-idola yang saleh tersebut, maka keberkahan akan Anda dapatkan dalam kehidupan Anda. Sahabat, terkhususnya kepada sahabat muda kami. Wahai para pemuda, tinggalkan idola-idola palsu yang tidak menambah kecuali kerugian dunia akhirat Anda. Idola-idola palsu dari kalangan-kalangan musuh Islam yang membawa ajaran rusak, tidak mengenal salat, banyak maksiat, dan berakhlak buruk. Hanya karena dibungkus dengan baju kemewahan dan ketenaran atau semacamnya, idola-idola palsu tersebut laris manis di kalangan para pemuda Islam. Mulai sekarang ganti idola-idola palsu yang merusak akhlak Anda, merendahkan martabat Anda, dan menjerumuskan Anda ke dalam kubang kesyirikan, kemaksiatan, tata cara ibadah yang menyimpang, serta akhlak yang buruk. Tinggalkan idola-idola yang merusak tersebut, karena itu adalah racun bagi hati dan perilaku Anda. Sadarlah wahai pemuda, sadarlah Anda sedang diincar, ditarget, dan dibidik untuk menjadi budak-budak penghusung sponsor ideologi batil, ajaran agama sesat, dan perilaku menyimpang dari adab Islami. Segera jaga,
Lindungi dan sayangi diri Anda dengan menggantungkan harapan dan tawakal kepada Allah semata dan berjuang keras untuk menjadi hambanya yang taat, menjadi pemuda dan pemudi yang bertauhid, beribadah dengan benar dan berakhlak Islami. Mari kita ikatkan diri Anda dengan profil-profil pemuda yang mulia, yang baik, yang merupakan dari kalangan Nabi maupun generasi terbaik salafus saleh, serta pemuda dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat Ma'rifatul Islam, tentunya masa muda kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode yang akan datang. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا